Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang hukum perjanjian dan hukum perikatan. Sebelum kami memulai pembahasan tersebut, izinkanlah saya mengenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Saya sendiri Guswandi Saputra dengan NIM 2110521006 sebagai moderator, dan rekan saya Nur Rahmi Ramadini dengan NIM 2110521009 dan Putri Maharani dengan NIM 2110521007. Jadi yang akan kami bahas itu ialah yang pertama, pengertian dan sumber hukum perjanjian. Yang kedua, azas dan syarat sah perjanjian. Yang ketiga, bentuk perjanjian. Yang keempat, macam-macam perjanjian. Yang kelima, pengertian perikatan. Yang keenam, prestasi dan wan prestasi. Yang ketujuh, somasi dan ganti rugi. Dan kedelapan, berakhirnya perjanjian. Jadi materi pertama akan saya bahas sendiri. Saya akan membacakan materi tentang pengertian hukum perjanjian dan sumber hukum perjanjian. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian hukum perjanjian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti, hukum perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang lebih berjanji melaksanakan sesuatu hal, dan peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut. Yang kedua, menurut Herlin Budiono menjelaskan bahwa hukum perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum. Dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan dari para pihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang terbentuk akibat adanya suatu peristiwa di mana seseorang tersebut berjanji untuk melaksanakan apa yang telah mereka perbuat atau mereka janjikan tadi. Yang kedua, sumber-sumber hukum perjanjian. Yang pertama, sumber hukum perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara-perkara tentang perjanjian yang diatur dalam KUHP Perdata tersebut, diantaranya yang pertama, pasal 1313 tentang pengertian perjanjian. Yang kedua, pasal 1315 tentang perjanjian hanya berlaku bagi yang membuatnya. Yang ketiga, pasal 1317 tentang pengecualian perjanjian untuk keuntungan pihak ketiga. Yang keempat, pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Yang kelima, pasal 1329 tentang orang yang cakap dalam hukum. Yang keenam, pasal 1330 tentang siapa yang tidak cakap dalam membuat perjanjian. Yang ketujuh, pasal 1332 dan pasal 1333 tentang suatu hal yang menjadi objek perjanjian. Yang kedelapan, pasal 1338 ayat 1 tentang azas kebebasan berkontrak. Yang kesembilan, pasal 1338 ayat 3 tentang azas itikat balik. Yang ke-10, pasal 1339 tentang prinsip kekuatan mengikat dalam perjanjian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yakni Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dari kelompok 2 dengan BP 2110521007. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi pembahasan kami yang berikutnya, yakni asas dan syarat sah perjanjian. Yang pertama, asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian terbagi 5. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada asas ini, para pihak diberi kebebasan untuk melakukan 5 hal. Yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, membuat perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi dan syarat perjanjian.
Yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Dan yang kelima, menentukan pada hukum mana perjanjian tersebut tunduk. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini didasarkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua pihak. Sehingga dapat kita ketahui, asas ini lahir melalui adanya kesepakatan yang dicapai antara para pihak mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Maksud dari asas ini ialah semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Yang keempat, asas kepribadian. Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terdapat pada pasal 1315 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, asas itikat baik. Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut asas ini, para pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan baik. Asas ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, itikat baik nisbi, yakni memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Dan yang kedua, itikat baik mutlak, yakni penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilainya. Kemudian materi yang selanjutnya, syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1300 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, yang terbagi menjadi 2 subjektif dan 2 objektif. Yang subjektif, pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat ini tidak boleh dikarenakan adanya kekhilafan, paksaan, penipuan, kebohongan, maupun tipu muslihat. Jika perjanjian dibuat berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 KUH Perdata menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian diantaranya. Yang pertama, orang-orang yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 21 tahun. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Seseorang dianggap di bawah pengampuan, yakni mereka yang mental atau pikirannya dianggap kurang sempurna. Orang yang dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya. Kemudian yang objektif, pertama, suatu hal tertentu. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Kemudian yang kedua, suatu sebab yang halal atau legal. Sebab yang halal yakni perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika perjanjian tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak halal atau dilarang oleh hukum, misalkan berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut batal atau tidak sah menurut hukum. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Rahmi. Kepada Nur Rahmi, saya persilahkan. Baiklah, saya Nur Rahmi Rahmadini akan melanjutkan pembahasan tentang bentuk-bentuk perjanjian. Yang pertama, perjanjian lisan. Perjanjian lisan merupakan bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui perkataan saja sehingga berhasil mencapai kesepakatan. Yang kedua, perjanjian tulisan, yang merupakan bentuk perjanjian dibuat para pihak dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, macam-macam perjanjian. Pertama, perjanjian obligator adalah perjanjian di mana mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan. Kedua, perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana dengan adanya kata sepakat di antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Contohnya, jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. Ketiga, perjanjian real adalah perjanjian yang baru terjadi jika barang yang menjadi objek perjanjian telah diserahkan. Contohnya, perjanjian utang piutang,
perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang. Keempat, perjanjian formil adalah perjanjian yang tidak hanya mengandalkan kata sepakat saja dari para pihak, tetapi harus ada undang-undang yang mengikat perjanjian itu. Contohnya, perjanjian perkawinan, perjanjian pemberian hipotek pada kapal laut sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Untuk selanjutnya adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama disebut juga sebagai perjanjian khusus. Maksudnya, perjanjian tersebut tidak diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Contohnya perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Contohnya perjanjian leasing. Keenam, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak saja. Contohnya, perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah, perjanjian kuasa tanpa upah, dan perjanjian pinjam pakai cuma-cuma. Ketujuh, perjanjian timbal balik atau bilateral adalah perjanjian menimbulkan kewajiban dan hak di kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Contohnya, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, dan perjanjian sewa menyewa. Kedelapan, perjanjian liberator adalah perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Jadi, perjanjian liberator merupakan perjanjian yang menghapuskan perikatan. Contohnya, perjanjian liberator adalah perjanjian pembebasan hutang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kesembilan, perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menetapkan alat-alat bukti yang ada dan dapat digunakan dalam hal terjadinya perselisihan antara mereka. 10. Perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang objek ditentukan di kemudian. Contohnya, perjanjian asuransi. Yang ke-11, perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah pihak swasta. Contohnya, perjanjian ikatan dinas. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibawakan oleh teman saya, Gus Wandi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang pengertian hukum perikatan, prestasi, dan wan prestasi. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintensis yang bermakna berkomitmen. KUHP Perdata sama sekali tidak memberi uraian mengenai pengertian perikatan. Meskipun demikian, pengertian perikatan dapat kita peroleh dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Subekti, menjelaskan bahwa pengertian perikatan adalah hubungan antara dua pihak yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan, menurut Profesor yang kedua, yakni menurut Pitlow, menjelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu memiliki hak kreditor dan pihak yang lainnya memiliki kewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Yang kedua yakni prestasi. Prestasi dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur pada setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan dan diatur dalam pasal 1331 dan 1132 KUHP Perdata. Menurut pasal 1234 KUHP Perdata, wujud prestasi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, untuk memberi atau menyerahkan sesuatu. Yang kedua, berbuat sesuatu. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu wan prestasi. Wan prestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi, atau dapat diartikan juga sebagai faktor terjadinya wan prestasi yaitu karena kesalahan debitur dan keadaan memaksa. Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wan prestasi, ada tiga keadaan, yakni yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua,
debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Terima kasih, demikianlah materi saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai somasi dan ganti rugi. Yang pertama, somasi. Istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu peringatan atau biasa disebut surat teguran. Aturan mengenai somasi ini telah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berisi bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Fungsi dan manfaat somasi sendiri untuk menyelesaikan suatu sengketa sebelum perkara secara resmi diajukan ke pengadilan. Bentuk-bentuk somasi ini secara umum ada 3. Yang pertama, surat perintah. Yang kedua, akta sejenisnya, seperti akta otentik. Dan yang ketiga, perikatan sendiri. Kemudian dalam somasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja sepanjang sang penggugat mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum terhadap calon tergugat yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam penyampaian somasi ini, kita perlu memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama, menyatakan teguran atau perintah. Yang kedua, permintaan tersebut harus jelas. Dan yang ketiga, membuka ruang negosiasi. Dan yang terakhir, latar belakang permasalahannya harus sesuai berdasarkan fakta yang terjadi. Materi selanjutnya mengenai ganti rugi. Ganti rugi ialah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. KUH Perdata memperincikan kerugian yang harus diganti dalam 3 komponen, yaitu pertama, biaya. Biaya adalah setiap uang termasuk ongkos yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Yang kedua, rugi. Rugi adalah keadaan merosotnya atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Dan yang ketiga, bunga. Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pihak debitur namun tidak jadi diperoleh karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nurrahmi. Kepada Nurrahmi saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Diatur dalam pasal 1253 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan dikatakan bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Suatu perikatan bersyarat masih akan digantungkan hingga kemudian hari yang belum dapat dipastikan kapan kejadian itu terjadi. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu yang diatur dalam pasal 1268 KUH Perdata yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah sebuah kejadian perikatan sudah pasti terjadi, hanya saja waktu pelaksanaannya saja yang masih ditangguhkan. Yang ketiga, perikatan manusaka atau alternatif pasal 1272 KUH Perdata yang berbunyi, dalam perikatan manusaka, si berutang dibebaskan jika menyerahkan salah satu dari 2 barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain. Keempat, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung yang diatur dalam pasal 1278 sampai 1303 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan perikatan tanggung menanggung yaitu sebuah kejadian perikatan yang di dalamnya dilakukan oleh beberapa orang yang nantinya setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Menurut pasal 1296 KUH Perdata, perikatan dapat atau tidak dapat dibagi bisa terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia. Sehingga akan timbul masalah apakah pemenuhan prestasi dapat dibagi atau tidak antara para ahli waris almarhum itu. Hal tersebut bergantung pada benda yang menjadi objek perikatan yang penyerahannya atau pelaksanaannya
dapat dibagi atau tidak, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Ancaman hukuman adalah suatu keterangan yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Materi selanjutnya, berakhirnya perjanjian dan perikatan. Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian diatur dalam buku ketiga bab 4 tentang hapusnya perikatan dari pasal 1381 sampai 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakhirnya perikatan dapat terjadi karena 1. Pembayaran yang diatur dalam pasal 1381 sampai 1403 KUH Perdata. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan hutang oleh debitur. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau konsignasi yang diatur dalam pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Yang ketiga, pembaruan hutang atau novasi diatur dalam pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata. Dalam buku KUH Perdata, hutang tidak hanya dititik beratkan pada penggantian objek perjanjian yang lama daripada perjanjian yang baru, tetapi juga penggantian subjek perjanjian, baik debitur dan kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru. Yang keempat, kompensasi atau perjumpaan utang yang diatur dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing uang dengan jalan saling memperhitungkan yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Yang kelima, percampuran utang diatur dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu. Yang keenam, pembebasan utang yang diatur dalam pasal 1473 sampai 1443 KUH Perdata. Pembebasan hutang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Yang terutang diatur dalam pasal 144 sampai 145 KUH Perdata. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan diatur dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam pasal bab 1 pasal 1265 KUH Perdata. Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Dan yang ke-10 adalah lewat waktu atau daluarsa yang diatur dalam pasal 1946 KUH Perdata. Tanpa waktu adalah dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Demikian pembaca materi saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sebagai kesimpulan dari materi kelompok kami, yang pertama adalah perjanjian ialah perbuatan dengan satu orang atau lebih meningkatkan dirinya untuk saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yang kedua, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya harus memenuhinya. Dalam perjanjian maupun perikatan terdapat asas-asas dan syarat-syarat tertentu agar sesuatu tersebut dan perikatan tersebut sah secara hukum. Yang terakhir, kemudian dalam perikatan juga ada prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi dan wan prestasi atau pelanggaran yang dilakukan debitur karena tidak memenuhi kewajiban, yang mana akibat dari wan prestasi ini debitur harus membayar ganti rugi kepada pihak kreditur. Demikianlah hasil materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.